Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian Ensiklopedia Salat jilid yang pertama. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, kali ini saya mengumumkan bahwa minggu depan kajian insya Allah akan diisi oleh Ustadz Azmi, karena besok pagi saya akan berangkat umroh insya Allah. Saya doakan semoga teman-teman yang belum pernah Allah mudahkan rezekinya, dan semoga yang sudah pernah Allah mudahkan untuk kali kesekiannya. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, jangan sampai kemudian ketika diumumkan kajiannya diisi ustadz yang lain, kemudian teman-teman lebih memilih untuk tidak datang, padahal kajian ini sudah rutin diikuti, lantaran mungkin terbiasa dengan dibacakan bahasa Indonesianya, sementara Ustadz Azmi membacakan bahasa Arabnya, lalu mungkin belum terbiasa, mungkin nanti lama-lama malah terbiasa. Sehingga akhirnya nanti lebih suka kalau dibacakan bahasa Arabnya ketimbang Indonesianya. Atau sebagaimana yang Ustadz Azmi katakan, beliau suka membacakan bahasa Arab untuk memotivasi teman-teman bisa ikut kelas-kelas bahasa Arab. Siapa tahu nanti ke depan teman-teman akan lebih naik level. Kajian lebih suka kalau melihat kitab bahasa Arabnya ketimbang Indonesianya. Siapa tahu Allah mudahkan untuk ikut kelas bahasa Arabnya. Jadi saya harap teman-teman, meskipun nanti diumumkan pengisinya bukan saya, teman-teman tetap ikut sebagaimana biasa. Kita masuk dalam halaman 404 di kitab berbahasa Arab, dan di bahasa Indonesia halaman 384, masih dalam pembahasan sholatut tatawwu', itu sholat sunnah atau sholat nafilah, dan sekarang bahasan yang kelima, poin E. Akhlasu mawadhi'i sholat tatawwu', tempat untuk melaksanakan sholat sunnah yang terbaik itu seperti apa? Silakan, untuk menghemat waktu kita dengar pembacaan bacakan bahasa Indonesianya. Silakan teman-teman yang sudah ikut-ikut kelas bahasa Arab untuk bisa mulai mengikuti kelas ini atau kajian ini dengan bahasa Arabnya. Poin E. Rumah merupakan tempat sholat sunnah yang paling baik. Sholat sunnah bisa dikerjakan di masjid, rumah, dan di setiap tempat yang suci. Misalnya, padang pasir dan tempat-tempat lainnya. Namun demikian, sholat sunnah di rumah itu lebih baik, kecuali sholat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan secara jamaah, seperti sholat tarawih yang lebih afdal dikerjakan di masjid. Sedangkan sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara jamaah telah ditegaskan oleh beberapa hadis yang menjelaskan bahwa mengerjakan sholat di rumah itu lebih baik. Di antara hadis itu adalah hadis Zaid bin Thabit yang di dalamnya disebutkan, Fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Juga hadis Jabir dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum yang semuanya menunjukkan bahwa sebaik-baik sholat itu dikerjakan di dalam rumah, kecuali sholat wajib. Kata penulis, sholat sunnah atau sholat nafilah itu pada dasarnya bisa dikerjakan di rumah, di masjid, dan di semua tempat yang memang diperbolehkan untuk sholat. Seperti sholat di padang pasir, atau misalnya kita naik gunung, kemudian sholatnya di gunung,
Ada teman-teman yang mungkin camping, lalu sholatnya di sekitaran area camping. Semua boleh untuk dijadikan tempat melaksanakan sholat sunnah. Hanya saja untuk sholat-sholat yang pada dasarnya disyariatkan untuk tidak dikerjakan di masjid, maka yang lebih utama adalah dikerjakan itu di rumah. Sebagian sholat sunnah ada yang lebih diutamakan untuk di masjid, yaitu diantaranya sholat tarawih. Kata penulis, walakinna sholatahu fil baiti afdal. Sholatnya seseorang untuk sholat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah. Illa ma syuri'at lahu al-jama'atu. Kecuali untuk sholat-sholat sunnah yang memang disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Seperti sholat tarawih yang biasanya di zaman Nabi SAW dikerjakan di beberapa kali Nabi SAW mengerjakan sholat ini di masjid. Apa dalil bahwa sholat dikerjakan di rumah itu lebih utama untuk sholat sunnah? Itu hadis Zaid bin Thabit, Nabi SAW mengatakan, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya salat bagi seseorang itu lebih utama untuk dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Salat wajib bagi laki-laki lebih utama dikerjakan di mana? Di masjid. Meskipun ada ikhtilaf ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan laki-laki itu wajib ain ke masjid. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah untuk ke masjid. Sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Memang ada ikhtilaf. Tetapi datang juga dalil-dalil yang seolah-olah Nabi SAW tidak menyukai apabila laki-laki sholatnya di rumah. Bahkan Nabi ingin mengancam dengan cara membakar rumah bagi laki-laki yang tidak mau ke masjid. Dan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang lebih tepat pendapat bahwa laki-laki ke masjid itu wajib ain bagi yang mampu. Adapun karena uzur maka tidak mengapa tidak ke masjid. Lanjut yang keenam. Poin F. Amalan sunnah yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan secara rutin dan tidak memberatkan diri dalam menjalankannya. Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang secara terus-menerus dikerjakan, meski hanya sedikit. Hal tersebut didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, di tempat kedatangan seorang wanita dari Bani Asad. Lalu Rasulullah SAW masuk menemuiku. Beliau bertanya, siapa wanita ini? Si Fulan. Dia tidak tidur pada malam hari, jawabku. Aisyah menyebutkan tentang lamanya sholatnya. Lantas beliau bersabda, Ma alaikum ma tutiquna minal a'mal fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Hentikan dia. Maksudnya untuk tidak melakukan hal itu. Hendaklah kalian mengerjakan amal yang mampu kalian kerjakan, karena Allah tidak akan bosan memberi pahala hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Termasuk yang hendaknya diperhatikan di dalam mengerjakan sholat sunnah. Kata penulis, ahabbu tatawwu'i ilallahi ma duwima alaih. Sebaik-baik atau amalan sunnah yang Allah paling cinta adalah yang dikerjakan secara konsisten dan istiqomah meskipun itu jumlahnya sedikit. Meskipun sedikit. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten meskipun mengerjakannya hanya sedikit. Kita bisa contohkan apabila seseorang bersedekah misalnya setiap hari 3.000, 2.000, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang Jumatan tok baru masukkan infak meskipun 100.000. Meskipun lebih sedikit 2.000, 3.000 atau 5.000. Tapi dimasukkan setiap hari, ini di sisi Allah lebih dicintai ketimbang 100.000 tapi hanya waktu Jumatan. Begitu. Pernah diceritakan oleh Aisyah, ada seorang wanita datang menemui Aisyah, lalu kemudian Nabi
masuk menemui Aisyah dan bertanya, ini siapa? Maka Aisyah mengatakan, ini fulana. Fulana ini Masya Allah. Masya Allah tentang sholat malamnya. Bahkan dia tidak tidur di malam hari demi sholat malam. Mendengar cerita Aisyah ini, Nabi justru mengingkari. Bukan dipuji oleh Nabi, Masya Allah tidak tidur malam demi sholat malam. Tapi Nabi malah mengatakan, mah, jangan begitu. Ya. Kata beliau, alaikum matutiquna minal a'mal. Hendaknya kalian itu mengerjakan amal dengan batas kemampuan. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Allah itu tidak bosan untuk memberikan kepada hambanya ganjaran berupa pahala sampai kalian sendiri yang akhirnya bosan untuk mengerjakan amalan itu. Kita perhatikan Nabi SAW, beliau sholat malam tapi tetap tidur. Pernah dengar ceritanya, 3 orang datang kepada istri Nabi. Kemudian akhirnya endingnya mereka mengatakan, kalau gitu aku mulai hari ini akan sholat malam tidak tidur. Yang satu bilang, aku mulai hari ini kalau puasa tidak buka. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak menikah. Mendingan bujang supaya fokus ibadah. Tidak dipuji oleh Nabi perkataan mereka ini. Malah Nabi mengatakan, sesungguhnya di antara kita ini saya yang paling bertakwa. Tapi coba lihat, saya sholat malam tapi tetap tidur. Saya puasa tapi tetap berbuka. Dan saya tetap menikahi wanita. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan bagian golonganku. Begitu. Lanjut. Amal yang paling dia sukai adalah yang secara rutin dikerjakan oleh pelakunya. Juga hadis Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW pernah memasuki masjid dan melihat ada tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Beliau bertanya, tali apa ini? Mereka menjawab, tali ini milik Zainab yang dipasangkan saat dia sholat. Jika malas atau lemas, dia akan berpegangan pada tali tersebut. Maka beliau bersabda, La hulluhu liyusalli ahadukum nasyatah fa idza fatara falyaq'ud. Tidak, lepaslah tali itu. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan salat saat semangat atau kuat, dan jika telah lelah, hendaklah dia duduk atau istirahat atau selesai. Ada orang wanita, salah seorang sahabiah, atau kita disebut di sini namanya. Ada tali yang dimiliki Zainab, dibentangkan di antara 2 tiang masjid. Nabi SAW tanya, tali apa ini? Orang-orang bilang ini punya Zainab. Zainab suka berpegangan kepada tali ini kalau dia sholat malam dan kemudian dia merasa letih. Tidak dipuji oleh Nabi perbuatan Zainab yang punya tali khusus buat pegangan. Yang disuruh Nabi justru sebaliknya. Nabi bilang lepas talinya. Ya. Kalau memang kalian sedang semangat, sholat. Tapi kalau sedang ada rasa futur, maka bisa tetap sholat tapi duduk. Masih ingat pembahasan sholat sunnah boleh dikerjakan dengan keadaan duduk meskipun mampu berdiri. Tetapi pahalanya setengah dari yang berdiri. Jadi kita tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk mengerjakan sebuah amalan sunnah dengan memaksakan diri. Dengan memaksakan diri. Lanjut. Masruq bercerita, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah amalan yang paling disukai Rasulullah SAW? Dia menjawab, amalan yang dikerjakan terus menerus. Kapan beliau bangun? Tanyaku. Aisyah menjawab, beliau bangun jika mendengar kokok ayam. Juga pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kerjakanlah amalan yang mampu kalian kerjakan, karena Allah tidak akan pernah merasa bosan memberi pahala sehingga kalian sendiri yang merasa bosan. Salat yang paling disukai Nabi SAW adalah yang terus-menerus dikerjakan meski hanya sedikit. Ya, misalnya teman-teman, kita rutinitas witir cuma 1. Salat witir
Berapa angka paling minimnya? 1. Itu kita kerjakan misalnya, dikerjakan langsung setelah Isya. Setelah Ba'da Isya. Jadi kita punya rutinitas misalnya setelah Isya, entah kita pulang, kemudian kita sholat di rumah, 2 rakaat Ba'diyah, lanjut dengan 1 witir. Meskipun lebih utama nanti witirnya setelah tidur, tapi ada orang, saya takut malah nggak witir. Akhirnya dia punya rutinitas witir sebelum tidur. Langsung disambung dengan Ba'diyah yang 2 rakaat. Tapi cuma 1 rakaat lagi. Tapi itu juga terus menerus, konsisten. Itu lebih utama daripada witirnya nanti taraweh Ramadan aja. Yang 3 rakaat. Begitu. Karena yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah yang adwam, yang lebih konsisten, meskipun sedikit. Lanjut. Salat yang paling disukai Nabi SAW adalah yang terus-menerus dikerjakan meski hanya sedikit. Jika mengerjakan salat, beliau mengerjakannya secara rutin. Serta didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna ad-dina yusrun, wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu, wa qaribu, wa abashiru, wasta'inu bil ghadwati war ruhah. Wa syai'un minad duljah. Situ duljah atau daljah? Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam agama, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Oleh karena itu, beramallah dengan benar, maksudnya tidak berlebihan, atau mendekatinya. Sampaikanlah kabar gembira dan mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari malam hari. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seseorang tidak akan dimasukkan ke surga oleh amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, La wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmah. Fasaddidu wa qaribu wa la yatamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu an yazdada wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Oleh karena itu, beramallah dengan benar, tidak berlebihan, atau mendekatinya. Dan janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Kalau dia seorang yang baik, mudah-mudahan dia akan bertambah baik. Dan kalau dia seorang yang berkelakuan buruk, mudah-mudahan dia bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam riwayat lain disebutkan, Saddidu wa qaribu wa ghdu wa ruhu wa syai'an minad duljah wal qasda tablughu. kerjakanlah amal dengan benar atau mendekatinya. Berbuatlah pada pagi dan sore hari serta sedikit dari malam hari. Kerjakanlah sedikit demi sedikit, niscaya kalian akan sampai. Didasarkan pula pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya disebutkan, Wa anna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa inqal. dan sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang paling langgeng, meski hanya sedikit. Dalam riwayat yang lain disebutkan, oleh karena itu beramallah dengan benar atau mendekatinya, serta sampaikanlah kabar gembira. Sesungguhnya amal seseorang tidak akan memasukkannya ke surga. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Wa la ana illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. tidak juga diriku, kecuali jika Allah melimpahkan ampunan dan rahmat kepadaku. Serta didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lain. Dia pernah ditanya, bagaimana amal perbuatan Nabi SAW? Aisyah menjawab, amal perbuatan Nabi itu yang terus-menerus dikerjakan. Siapakah di antara kalian yang mampu mengerjakan apa yang mampu dikerjakan oleh Nabi SAW? Di dalam hadis-hadis di atas terdapat perintah untuk senantiasa beramal meski hanya sedikit dalam menjalankan ibadah. Terdapat juga perintah untuk menghindari sikap berlebihan atau yang memberatkan, karena amal yang paling disukai Allah itu adalah yang terus-menerus, rutin meski hanya sedikit. Sabda Nabi SAW, Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. sesungguhnya Allah tidak pernah merasa bosan memberi pahala hingga kalian sendiri yang merasa bosan dalam beramal. Kebosanan Allah di sini tidak sama dengan kebosanan makhluk.
serta tidak mengandung makna kekurangan dan aib. Tetapi Allah Azza wa Jalla adalah seperti layaknya dirinya. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, sifat ini seperti sifat-sifat Allah yang lain. Di antara maknanya adalah, Dia tidak akan memutus pahala hingga kalian sendiri yang memutus amalan. Tunggu dulu. Di sini mungkin juga ada satu bab di luar dari yang kita baca yang mungkin bisa dijadikan contoh. Kita sering mengkaji tentang nama dan sifat Allah. Kalau kita mengatakan bahwa Allah punya tangan, maka ada yang mengingkari. Kata mereka, jangan bilang Allah punya tangan, nanti seolah-olah tangan Allah seperti tangan kita. Jadi harus ditakwil. Jadi apa tuh tangan? Dijawab kekuasaan. Jangan bilang Allah itu turun, karena kalau dikatakan Allah itu turun, nanti melazimkan Allah itu turun berarti dari satu tempat ke bawah, tempat yang lebih rendah. Dan berarti jasad Allah itu kita gambarkan bahkan lebih kecil Allah daripada ruang. Terus yang turun itu apanya? Dijawab rahmatnya. Kalau kita katakan Allah punya kaki, sebagaimana kata Ibnu Abbas, kursi itu tempat kaki Allah. Maka ada yang berkata, jangan bilang Allah punya kaki. Nanti kalau dikatakan Allah punya kaki, berarti Allah itu seperti kita. Sehingga harus diganti lagi. Kaki itu tidak dimaknai kaki. Entah ditakwil, entah ditamsil, entah ditakyif, entah dita'til, entah sebagian orang di zaman sekarang ditafwid. Tafwid itu artinya serahkan saja maknanya sama Allah. Oh, jadi kaki itu apa? Pokoknya kaki itu serahkan sama Allah maknanya. Padahal kaki ya kaki. Wajah itu apa? Oh, kita tidak boleh bilang Allah punya wajah. Jadi, Allah bilang wajah bagaimana? Ya pokoknya itu serahkan aja wajah itu kepada Allah. Loh, wajah itu kan gampang banget. Wajah. Yang benar adalah Allah punya wajah. Bagaimana bentuknya tidak boleh ditanya. Dan wajah ini sesuai dengan kemuliaan Allah. Sampai sini paham? Nanti ya, akan ada sebagian hal yang kita malah kesusahan untuk kalau mau pakai gaya menyimpang seperti ini, segala sesuatu yang mau ditaktil, mau ditamsil, mau ditafwid, mau ditakwil, nanti susah ketika datang hal-hal yang sudah jelas. Contohnya nih, Allah itu bosan. Coba bosan apa Pak? Tadi kan kalau turun diganti jadinya rahmat yang turun. Oke. Kalau tangan mau diganti jadinya kekuasaan. Oke. Nah, bosan. Kamu ganti jadi apa? Kalau ada yang bilang lagi, oh itu serahkan aja maknanya sama Allah. Bodoh banget sih. Kitanya jadinya segala sesuatu jadi tidak paham. Marah itu apa nggak paham. Bosan itu apa juga artinya nggak paham. Buat apa belajar kalau gitu? Ya. Yang benar adalah Allah juga punya sifat bosan. Bagaimana bosannya Allah yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Tanpa disamakan dengan kebosanan makhluk. Begitu. Ini bab nama dan sifat Allah. Lanjut ke-7. Poin G, diperbolehkan mengerjakan salat sunnah dengan berjamaah sekali waktu. Boleh dikoreksi sedikit, nanti korektor tolong diganti. Sekali waktu, coba teman-teman saya tanya. Boleh sholat tatawwu berjamaah sekali waktu. Dengan boleh mengerjakan sholat tatawwu secara berjamaah sesekali. Penangkapan teman-teman beda enggak? Kalau sekali waktu itu kayaknya sekali aja dan udah gitu kan? Berarti seolah-olah seumur hidup sekali aja. Tapi kalau kita katakan sesekali, maksudnya ada kalanya. Iya. Nah, berarti diganti, dikoreksi. Kata sekali waktu dicoret, diganti jadi sesekali.
Karena kalau sekali waktu, nanti dikira sekali aja. Kalau sesekali, ya kadangkala ada berarti. Boleh hukumnya sesekali sholat sunnahnya berjamaah. Alasannya adalah karena mayoritas dari sholat-sholat sunnah Nabi beliau kerjakan sendiri. Tapi nanti ada kalanya kita dapati di sebagian riwayat Nabi mengerjakan sholat sunnah itu secara berjamaah. Maka nanti kalau ada yang bertanya, Ustadz apa hukumnya saya sholat tahajud rutin sama suami? Maka kita katakan jangan. Yang lebih tepat adalah sama suami itu sesekali saja. Ustadz apa hukumnya mendidik anak-anak sekolah sholat duha jamaah? Maka jawabannya sesekali saja boleh. Misalnya kan kadang-kadang di sebagian sekolah Islam itu ada pelajaran sholat duha. Terus supaya mereka tidak main-main dibuatlah berjamaah. Sekaligus untuk latihan imam maka ketua kelas disuruh jadi imam. Bolehkah? Boleh, sesekali. Yang penting tidak dijadikan rutinitas. Begitu. Dan biasanya pelajaran sholat duha bareng itu memang sesekali, bukan rutinitas. Coba dibaca. Tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk mengerjakan salat sunnah dengan berjamaah sesekali. Di situ apa? Sekali waktu dicoret lagi jadi sesekali. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mengerjakan salat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Lalu beliau memanjangkan bacaan sampai-sampai aku berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ditanyakan kepadanya, perbuatan buruk apa yang hendak engkau lakukan? Dia menjawab, aku ingin segera duduk dan meninggalkannya. Ya. Pernah Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi SAW sholat, maka dia pun mengikuti sholatnya Nabi sebagai makmumnya Nabi. Bahkan dia ceritakan, Nabi malam itu sholat panjang sekali. Saya itu sudah berniat buruk. Kalau orang zaman sekarang mungkin membahasakan secara bebas, waktu itu kayak nyesel gitu. Saya itu rasanya udah apa? Maka dia jawab, aku itu rasanya pengen duduk aja, atau malah aku tinggalkan aja Nabi sendiri aja. Soalnya Nabi sholat panjang sekali. Kita tidak bahas fokus kepada soal panjangnya, tapi kita lihat Nabi SAW pernah sholat malam berjamaah, sholat sunnah dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tetapi ini kejadian sesekali di antara sholat-sholat malamnya Nabi yang lebih banyak Nabi kerjakan sendiri. Dan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholat malam dikerjakan berjamaah itu boleh sesekali. Bukan apa? Rutinitas. Lalu? Juga pada hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia bercerita, pada suatu malam aku pernah mengerjakan salat bersama Nabi SAW. Lalu beliau membukanya dengan membaca surat Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, beliau akan ruku pada ayat ke-100. Kemudian beliau melanjutkan terus bacaannya. Selanjutnya aku katakan dalam hati, beliau akan membaca surat Al-Baqarah itu dalam satu rakaat salat. Beliau pun terus berlalu. Lalu aku katakan dalam hati, beliau akan ruku dengan bacaan surat Al-Baqarah penuh. Kemudian beliau membuka surah An-Nisa dan membacanya. Selanjutnya membuka surat Al-Imran dan membacanya. Beliau membacanya secara pelan. Jika melalui ayat tasbih, beliau bertasbih. Jika melewati ayat permohonan, beliau memohon. Dan jika melewati ayat ta'awudz, beliau akan berta'awudz atau memohon perlindungan. Ya. Ada riwayat lain, Hudzaifah bin Yaman pernah mengikuti sholat malam Nabi. Dia ikut sholat bersama Nabi SAW dan setelah Al-Fatihah Nabi baca Al-Baqarah. Ketika sudah sampai ayat 100 maka dia bergumam, oh ya Alhamdulillah nih udah mau ruku nih kayaknya nih. Ternyata setelah sampai di ayat 100 Nabi lanjutkan lagi. Ternyata lebih dari 100. Maka dia pun bergumam, ini kayaknya satu rakaat nih Al-Baqarah semua. Begitu hampir ending Al-Baqarah dia bergumam, ini kayaknya bentar lagi ruku. Ternyata lanjut lagi.
ke surat An-Nisa. Ternyata lanjut lagi ke surat Ali Imran. 1 rakaat. Kalau ini kemudian kita katakan kejadiannya juga terjadi pada Abdullah bin Mas'ud, maka kita katakan wajarlah kalau kemudian Abdullah bin Mas'ud sampai berniat buruk. Apa niatnya? Pengennya duduk aja atau malah pergi. Apa yang terjadi kalau pada diri antum? Saya yakin mungkin kalau itu terjadi di tarawih, salat tarawih, ya kan? Al-Baqarah, ya Allah, namanya kan? Begitu selesai Al-Baqarah, kirain selesai, ternyata lanjut An-Nisa, ternyata lanjut Ali Imran. Apa yang antum lakukan? Saya yakin itu DKM-nya bubar, ketuanya dicopot, gitu. DKM Assalam pokoknya bubar, diganti yang lain, karena dianggap menyiksa jamaah. Tapi itu yang terjadi, dan kita tidak usah fokus pada soal panjangnya, tapi kita lihat Nabi SAW pernah sholat malam berjamaah bersama Hudzaifah bin Yaman, dan ini menunjukkan bahwa sholat malam itu boleh sesekali berjamaah. Tapi hanya sesekali karena mayoritas dari sholatnya Nabi dikerjakan sendiri. Siapa yang bisa saya beri hadiah mushaf? Sebutkan faidah lain dari riwayat Hudzaifah tadi. Pernah dibahas di sini. Bolehnya, ulang. Ahsan. Riwayat Hudzaifah tadi menunjukkan juga bahwa boleh untuk membaca surat setelah Al-Fatihah dengan posisi surat tidak berurutan. Misalnya rakaat 1 dia baca An-Nas, tapi rakaat 2-nya Al-Falaq. Ya jelas, karena setelah An-Nas kan nggak ada surat lagi. Terbalik begitu boleh. Padahal di susunan suratnya, surat 113 Al-Falaq dulu, surat 114 An-Nas. Kalau mau normalnya sesuai dengan urutan di mushaf, harusnya rakaat 1 Al-Falaq, rakaat 2 An-Nas. Tapi kalau ada yang membacanya terbalik, An-Nas dulu, baru rakaat 2-nya Al-Falaq, boleh. Jangankan di antara 2 rakaat berbeda, di rakaat yang sama saja boleh. Nabi baca Al-Baqarah dulu, surat kedua, lompat ke surat An-Nisa, surat keempat, baru balik lagi ke Ali Imran, surat ketiga. Jadi seandainya pun ada orang sholat, misalnya sholat witir 1 rakaat, dia baca Al-Ikhlas, lompat ke An-Nas, balik ke Al-Falaq, itu juga boleh. Karena berdasarkan hadis tadi, boleh untuk membaca surat tanpa berurutan. Yang penting tidak boleh baca ayatnya yang dibalik dari belakang. Misalnya An-Nas 6 ayatnya, dibaca dari ayat 6, lalu 5, lalu 4, 3, 2, 1. Ini yang boleh adalah suratnya yang terbalik. Lanjut. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah sholat pada suatu malam dengan Rasulullah SAW. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Setiap beliau melewati ayat rahmat, beliau berhenti dan memanjatkan permohonan. Dan setiap beliau melewati ayat tentang adab, beliau berhenti dan memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku, sama lamanya dengan saat beliau berdiri. Dan di dalam rukunya, beliau membaca, Maha Suci, Zat pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan. Kemudian beliau bersujud yang lamanya sama dengan saat berdiri beliau. Selanjutnya di dalam sujudnya beliau membaca bacaan yang sama dengan itu, yaitu bacaan ruku tadi. Lalu beliau bangun dan membaca surah Al-Imran. Kemudian beliau membaca surah demi surah. Ini riwayat yang lain. Jadi Nabi pernah sholat jamaah, sholat malam bersama Ibnu Mas'ud. Pernah dengan Hudzaifah ibnu Yaman. Pernah dengan Hudzaifah ibnu Yaman. Pernah juga dengan Auf bin Malik. Nanti pernah juga dengan Ibnu Abbas. Pernah juga dengan Anas bin Malik. Ya, tetapi itu kasus-kasus tertentu dari sholat-sholat malam Nabi yang lebih banyak dikerjakan sendiri.
Lanjut. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menggambarkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya disebutkan Nabi pernah bangun pada suatu malam. Kemudian beliau mengatakan, lalu aku berdiri di samping beliau. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berarti Nabi pernah juga sholat malam sama Ibnu Abbas. Terus. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Neneknya Malikah pernah mengundang Rasulullah SAW untuk menyantap makanan yang dimasaknya. Lalu beliau pun memakan sebagian darinya, kemudian bersabda, berdirilah kalian, aku akan salat bersama kalian. Anas bin Malik berkata, kemudian aku mengambil tikar milik kami yang berwarna hitam, karena sudah lama tidak dipakai. Lalu aku memercikinya dengan air. Selanjutnya Rasulullah SAW berdiri di atas tikar tersebut, sedang aku sendiri membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedangkan wanita tua di belakang kami. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan salat 2 rakaat bersama kami, untuk selanjutnya beliau kembali. Ya. Ini riwayat lain. Anas pernah jamaah sama Nabi, bahkan sama neneknya, sama anak yatim. Nanti ada lagi riwayat dia jamaah sama mamanya juga. Coba dibaca. Di dalam hadis Anas yang lain disebutkan, Nabi SAW pernah masuk ke rumah mereka. Dia dan ibunya serta Ummu Haram, bibi Anas. Lalu Nabi bersabda, berdirilah kalian, aku akan salat bersama kalian. Salat itu dikerjakan di luar waktu salat wajib. Kemudian beliau pun mengerjakan salat bersama mereka. Beliau menempatkan Anas di sebelah kanan dan menempatkan kaum wanita di belakang mereka. Ini juga salat malam Nabi yang berjamaah. Dan di sini ada tambahan, pernah kita bahas di BDI, di awal-awal kajian di BDI, cara menyusun shaf. Bagaimana kalau laki-laki jamaah berdua dengan sesama laki-laki? Bagaimana kalau laki-laki yang jadi makmum lebih dari satu? Bagaimana kalau laki-laki sama perempuan satu? Bagaimana kalau laki-laki lalu perempuannya 2 atau lebih? Bagaimana kalau ada makmum laki-laki dan ada makmum perempuan? Bagaimana kalau imamnya perempuan dan makmumnya sesama perempuan? Bagaimana cara menyusun shaf? Itu semua ada di jilid kedua dari buku ini. Dan riwayat-riwayat tadi, riwayatnya Ibnu Abbas, riwayatnya Anas, nanti ada riwayat Jabir dan Jabbar, itu semua menunjukkan tata cara menyusun shaf ketika sholat berjamaah. Lanjut. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah sholat bersama kaumnya, dan di antara dirinya dengan mereka terpisah oleh satu lembah. Jika hujan turun, dia merasa kesulitan untuk menempuh lembah tersebut dan penglihatannya pun sudah kabur. Kemudian dia meminta Nabi SAW supaya datang kepadanya dan sholat di rumahnya di suatu tempat yang dia jadikan sebagai tempat sholat. Maka Nabi SAW datang bersama Abu Bakar. Belum sempat duduk, beliau pun bertanya, di mana engkau menginginkan aku mengerjakan sholat di rumah ini? Dia menunjukkan suatu tempat yang dia sukai. Lebih lanjut dia bercerita, kemudian Rasulullah SAW berdiri dan bertakbir. Lalu kami pun membuat barisan di belakang beliau. Beliau mengerjakan salat 2 rakaat kemudian salam. Dan kami pun ikut salam saat beliau salam. Pada akhir hadis disebutkan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, yang dengannya dia mengharapkan keridhaan Allah. Di situ terjemah la ilaha illallahnya ada yang kurang. Yang benar apa? Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nanti korektor tolong dikoreksi. Terus. Dalam hadis-hadis tersebut terdapat pengertian yang membolehkan salat sunnah dengan jamaah selain salat tarawih pada bulan Ramadan. Nah, adapun bulan Ramadan, tarawih itu dikerjakan yang lebih utama adalah berjamaah. Yang lebih utama adalah berjamaah. Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya apa ya? Hadiahnya ini. Roti Indomaret. Yang bisa jawab. Kenapa lebih utama untuk tarawih itu berjamaah? Nah, itu. Ada yang bisa jawab? Kenapa lebih utama berjamaah? Kok ada yang tahu?
Mudah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengerjakannya. Kalau pernah berarti sesekali. Berarti yang lebih utama sesekali, tidak usah jamaah. Gimana? Kenapa lebih utama sholat tarawihnya berjamaah? Teman-teman udah puluhan tahun kan sholat tarawih berjamaah kan? Kenapa kok berjamaah? Karena pahalanya lebih banyak daripada sendiri. Karena sahabatnya lebih apa? Karena pahalanya lebih banyak kalau berjamaah. Iya, pahalanya jelas lebih banyak kalau berjamaah. Pertanyaannya kenapa harus berjamaah? Kalau karena pahalanya lebih banyak, kenapa Nabi sholat malamnya lebih banyaknya sendiri daripada jamaahnya? Masa Nabi tidak tahu kalau berjamaah itu lebih banyak pahalanya? Tidak kedengaran. Coba dibuka. Karena menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau cuma menghidupkan, maka sholatnya sendirian juga menghidupkan. Apabila tarawih berjamaah, Udah dengar? karena apabila sholat tarawih berjamaah sampai selesai bersama imam, Karena kalau sholatnya sama imam sampai selesai seperti sholat semalam suntuk. Itu kalau dia ikut imam sampai selesai, iya. Kalau dia tidak ikut sampai selesai, nggak dapat berarti. Bukan itu sih. Pertanyaan saya, kenapa lebih utama berjamaah? Karena kalau berjamaah itu menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa kaum muslimin itu lebih kuat. Sholat Id aja sudah cukup. ini perintah Umar yang menyatukan jamaah sholat sendiri. Mengikuti perintah Umar yang menyatukan. Apakah syariat itu dibuat oleh Umar? Tidak, karena pernah dilakukan oleh Nabi. Karena pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya yang berjamaah. Tapi Nabi juga sholatnya di rumah sendiri. Bahkan lebih banyak tarawihnya Nabi itu sendirian daripada yang berjamaah. Azan kah? Waktu azan. Karena tidak semua orang jadi utamanya lebih memilih sholat berjamaah karena keterbatasan amalan, makanya dibuatlah berjamaah. Gak ada hubungannya. Ayo azan dulu sambil mikirkan roti. Anda berhijrah dan bingung belajar Islam dari mana? YouTube Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Coba Mas, ulang tadi jawaban antum. Perintah Umar yang menyatukan para sahabat waktu itu sholat secara terpisah-pisah. Karena mengikuti perintah Umar. Terus tadi saya jawab, ini bukan saya nggak mau rugi hilang roti loh ya. Saya jawab, apakah kita berdalil dengan perintah Umar? Bukankah yang berhak untuk menetapkan syariat ini lebih afdol, ini bukan lebih afdol, yang wajib begini, yang sunnah begini adalah Allah dan Rasulnya? Maka kita tidak bisa berdalil dengan perintah Umar. Karena Umar juga memerintahkan sesuatu pasti pakai dalil. Yaitu apa yang dia lihat atau dia dengar dari Nabi SAW.
Ada bisa menjawab? Karena Nabi pernah sholat tarawih hanya beberapa hari, lalu beliau secara berjamaah, lalu beliau tidak datang ke masjid. Lalu keesokan harinya ditanya oleh para sahabat, kenapa tidak datang ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa aku takut nanti syariat ini akan diwajibkan kepada kalian dan memberatkan kalian. Itu yang saya mau, meskipun tadi tengahnya ada kata-kata yang kurang. Kenapa lebih utama untuk berjamaah di bulan Ramadan sholat tarawih? Jawabannya karena itulah yang dipraktekkan Nabi. Nabi beberapa malam sholat tarawih di masjid itu memang berjamaah. Gitu. Terus ada jembatan yang kurang, bilang begini. Dan kalau ada yang bertanya, bukankah Nabi lebih banyak sholat tarawihnya di rumah sendirian? Maka kita jawab, baru jawabannya. Maka kita jawab, Nabi memang menyengaja sholat tarawihnya lebih banyak di rumah sendirian atau tidak keluar dari rumah untuk berjamaah di masjid karena Nabi khawatir nanti akan ada wahyu baru yang mengubah sholat tarawih yang tadinya cuma sunnah berubah menjadi wajib dan itu akan memberatkan umat. Lanjut lagi. Tapi sampai Nabi wafat tidak ada wahyu, tidak ada dalil yang mengubah hukum tarawih dari sunnah jadi wajib. Sehingga sampai hari kiamat nanti hukum sholat tarawih tetap sebagaimana defaultnya Nabi. Yaitu dia hanya sunnah dan Nabi dulu mengerjakannya berjamaah. Itu cara menjelaskannya. Sedikit lagi ada tinggal 1 baris 2 baris ya. Diulang aja 1 paragraf ya. Pada akhir hadis disebutkan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, yang dengannya dia mengharapkan keridhaan Allah. Dalam hadis-hadis tersebut terdapat pengertian yang membolehkan salat sunnah dengan jamaah selain salat tarawih pada bulan Ramadan. Namun demikian, hal itu bukan sunnah untuk dikerjakan setiap saat, melainkan hanya beberapa waktu saja, karena mayoritas salat sunnah Nabi SAW dikerjakan sendirian. Bukan hanya beberapa waktu saja, diganti menjadi hanya sesekali saja. Hanya sesekali saja. Adapun sholat-sholat sunnah di luar sholat tarawih atau sholat-sholat sunnah yang lain yang disunnahkan untuk berjamaah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat tahajud, maka ini dikerjakan secara global atau lebih banyaknya dikerjakan secara sendirian dan tidak berjamaah. Alasannya adalah karena Nabi SAW dahulu lebih banyak mengerjakannya secara sendiri. Adapun Nabi mengerjakan secara berjamaah itu sesekali saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita ringkaskan apa yang sudah kita baca pada malam hari ini. Kurang lebih ada 3. Pertama, bahwa lebih utama sholat sunnah itu di rumah. Kecuali untuk sholat-sholat yang memang lebih utamanya di masjid. Seperti sholat tarawih. Sholat itu di sisi Allah lebih utama yang rutin meskipun hanya sedikit. Begitu juga yang lebih utama adalah mengerjakan sholat-sholat sunnah itu secara sendirian. Dan sesekali berjamaah itu boleh. Alasannya adalah karena Nabi SAW lebih dominan mengerjakan sholat sunnah secara sendiri. Adapun Nabi pernah jamaah dengan Ibnu Mas'ud, pernah jamaah dengan Hudzaifah bin Yaman, Nabi pernah jamaah dengan Auf bin Malik, pernah jamaah dengan Ibnu Abbas, dengan Anas bin Malik dan keluarga Anas bin Malik. Itu semua adalah sesekali saja, bukan rutinitas. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Yang tadi dibacakan pada saat Nabi sangat sunnah, pada saat dia mendengarkan ayat tentang rahmat dari Ibnu Abbas, dia melakukan doa. Apakah bisa dilakukan oleh makmum dulu? Apa bisa dikerjakan oleh makmum? Ya, apakah makmum juga bisa melakukan doa? Wallahu a'lam untuk makmum. Tapi ini bisa dikerjakan baik oleh imam atau oleh orang yang sholat sendiri. Sebagaimana prakteknya Nabi SAW, beliau ketika melewati ayat azab, maka beliau berta'awud. Apabila melewati ayat maghfirah, maka beliau minta ampun. Dan itu kadang-kadang dikerjakan oleh sebagian imam-imam Masjidil Haram kalau di zaman sekarang.
Dan kita kadang-kadang ketika sholat tarawih di belakangnya kita dengarkan mereka di sebagian ayat mereka bertasbih, sebagian ayat mereka mengucapkan istighfar seperti itu. Adapun untuk umum wallahu alam, sedangkan yang dikerjakan Nabi ini adalah imam dan bisa diturunkan kepada orang yang sholat sendiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Minggu depan harapan saya teman-teman tetap datang karena pelajaran tetap dilanjutkan. Ya, tidak dialihkan ke tematik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.